Lo terlalu berlebihan untuk bocah-bocah seperti mereka. Musuh kita sebenarnya ada di depan pintu masuk kota Lembak Sur. Bersiaplah, kita pergi ke sana. Hah, Baron. Ya, Oke, sekarang kita mau gimana? Gua udah mulai benci sama para pejabat-pejabat di sini. Mereka udah ngambil alih kota Lembak Sur. Sekarang kita bantai aja mereka semua. Hah, terlalu brutal, Ron. Sebaiknya kita langsung ke intinya aja. Kita cari semua aset mereka. Lo emang gak sebrutal gua. Tapi lo mau langsung gak hancurin semuanya. Bentar-bentar, Ron. Hah, siapa? Hah, Ki Jong. Lah, si Ki Jong. Bentar, ini perasaan gua dong apa gimana? Kenapa Ki Jong sekarang mukanya kayak gitu? Ya, gua udah lama banget sih gak ketemu sama dia. Ada yang aneh. Gua terakhir ketemu sama dia waktu di penjara. Dan dia masih sama. Masih seperti kejadian yang kita kenal. Ada sesuatu kok. Ya, memang ada yang aneh. Apalagi dia di sini kan. Ayo, kita ke sana. Ki Jong, Woi, Jong. Lu kenapa? Ini menjadi pertemuan penting mereka. Berkumpulnya kembali geng Baron. Ya, kalau di drama-drama film, ini akan menjadi pertemuan yang sangat ditunggu-tunggu oleh penonton. Dan gua udah jadi perantara untuk mereka. Gua harap semuanya akan sesuai rencana. Woi, Ki Jong. Lu diam aja. Lu nggak mungkin lupa sama kita berdua kan? apa ada sesuatu, Jong? Hah? Woi, lu kenapa sih? Ada apa? Kita berdua udah di sini. Apa yang lu takutin? Baron, Nico, bebasin gua. Gua sekarang udah menjadi bagian dari mereka. Jadi tolong bebasin gua. Maksud lu? Gua udah dijebak. Dan sekarang, gua udah menjadi bagian dari organisasi peti mati. Coba lu ceritain yang jelas. Gue masih nggak paham. Kemarin, gua dibantu Peter bebas dari penjara itu. Peter, di mana dia? Ron, kita dengar dulu cerita Ki Jong. Intinya, Peter ngebebasin gua untuk ngejebak gua biar masuk ke bagian organisasi peti mati. Tujuannya untuk menjebak kalian. Akhirnya, gua udah kena sensor milik mereka. Dan itu artinya, kalau gua coba kabur dari lingkaran sensor itu, gua akan mati. Dan tubuh gua udah pasti bakal meledak. Sebenarnya, gua udah coba ngelawan, tapi percuma aja. Sensor itu udah melekat di tubuh gua. Tapi untuk sekarang, kita belum bisa bebasin lu, Jong. Karena kita belum tahu cara untuk ngelepasin semua sensor yang udah nyentuh tubuh lu itu. Tapi, lu tenang aja. Semuanya pasti ada jalan. Yang dibilang Baron benar, Jong. Lu nggak perlu takut. Sesulit apapun masalah kita, akan selalu ada solusinya. Ibarat batu yang keras sekalipun, bisa hancur cuma gara-gara air. Jadi, lu nggak perlu khawatir. Arto, Joler, Boris. Kenapa mereka bisa kalah gitu aja? Setahu gua,
Mereka bukan orang yang lemah. Apalagi Arto. Gue udah kenal dari kecil. Orang itu selain dia pintar, ketahanan tubuh dia jauh di atas orang-orang biasa. Joler juga sama. Tapi, apakah orang di depan gue ini benar-benar sekuat itu? Hahaha. Di ruangan gelap ini, biasanya lu selalu pakai lampu untuk menerangi setiap sisinya. Lalu kenapa hari ini lu datang tanpa lampu itu? Ya, gua rasa kali ini gua nggak butuh lampu kecil itu. Selama ini, lampu itulah yang menjadi titik kecil di antara kegelapan. Tapi, selama ini gua harusnya udah tahu tiap sudut-sudut di ruangan gelap ini. Dan gua akan menguasai sepenuhnya. Ya, itulah hal yang menarik. Tapi jangan lupa, di balik lu bisa menguasai ruangan gelap ini, ada hal yang sangat menakutkan jika lu gagal menguasainya. Jadi, mari kita lihat. Lu akan bersinar di ruangan ini, atau lu akan tenggelam dalam kegelapannya. Jadi teman-teman gua udah kalah. Mari kita lihat seberapa kuat kalian. Bentar, lu ngerasain aura ini nggak? Orang berbahaya. Apa ini mereka? Bukan, ini terlalu dekat dengan kita. Aura apa ini? Ini bukan ATNK. Ini aura jenis lain. Siapa pengguna aura ini? Tapi kayaknya ini dari arah laboratorium. Berarti gua harus segera ke arah sana. Gua takutnya barunan Niko udah duluan ke sana. Bisa bahaya buat Yoda dan juga Laksana. Aura ini. Epin. Ron, ini aura mata hitam. Gue pernah merasakan aura ini waktu di Sinduria. Iya, ini aura teman kecil gua yang pernah gua ceritain ke lu. Namanya Epin. Benar, waktu di penjara, orang ini yang udah ngehajar gua habis-habisan. Bahkan ATNK gua nggak sebanding dengan dia. Jadi, kalian udah kenal sama anak ini? Ya, dia teman kecil gua kok. Ayo, sekarang kita ke sana. Oke, gua takut anak itu nggak bisa ngontrol matanya lagi. Malah bahaya untuk kita semua. Kijong, untuk sementara, lu berpura-pura aja kayak sebelumnya, sampai waktunya tiba. Oke, siap Ron. Sial, ternyata anak ini adalah seorang pemberontak yang sebenarnya. Kenapa di antara poster yang kita cari, dia sama sekali nggak masuk dalam daftar itu? Justru sebenarnya, dia adalah orang yang paling bahaya daripada orang-orang itu. Bisa-bisanya nggak ada orang menyadari ini. Tapi kalau dilihat, dia belum sepenuhnya bisa mengontrol mata itu. Harusnya, ini menjadi hal yang menarik untuk organisasi ini kan? Karena kita bisa mengambil alih mata itu dan menelitinya secara langsung. Kalau begitu, ayo kita coba seberapa kuat mata itu. Auranya udah dekat kok, nggak jauh dari sini. Ya, lu bener Ron. Woi, lama kita nggak ketemu. Akhirnya kita bertemu juga. Peter.